Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Yakobus 5 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-10 berkata, "Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dan kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelian. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang-orang benar, ya, dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia bersabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang melakukan dan mendengarkan sabda kebenaran Kristus." Bapak Ibu Saudara, ada seorang bernama Steve Wynn. Dia sangat beruntung di hidupnya. Pada tahun 1997, ia membeli sebuah lukisan karya Pablo Picasso. Ini harganya benar-benar di luar nalar kita, Bapak Ibu Saudara. Harganya senilai 47 juta dolar. Wah, ini dilelang waktu balai lelang ini di Christie, di mana belum sampai 10 tahun ia bisa menjualnya seharga 139 juta dolar. Berapa kali lipat bisa kita lihat? Di mana 3 kali lipat, Bapak Ibu Saudara. Transaksi itu bakal masuk ke rekor penjualan barang seni termahal di dunia. Namun Bapak Ibu Saudara, sayangnya saat lelang terjadi, Steve ini berdiri di dekat lukisan itu dan tanpa sengaja menyenggolnya dengan sikutnya. Wah, celaka benar-benar. Lukisan itu robek sepanjang 15 cm, tepatnya di tengahnya. Batallah penjualan termahal itu. Dalam sekejap, 139 juta dolar seolah-olah sia-sia rasanya menguap dari mata Wynn, sang Steve Wynn. Betapa fana ketika harta kekayaan itu bisa saja dalam sekejap hilang. Itulah pesan yang disampaikan Bapak Ibu Saudara oleh Yakobus. Di sini jika seseorang mengandalkan harta, kekayaannya sebagai jaminan pada masa depan, ia perlu menangis dan meratap. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa sih? Padahal kan asetnya dia di masa depan. Sebab kekayaan bisa tiba-tiba saja meninggalkannya. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan hal yang rapuh. Kalaupun seumur hidup, harta bisa terjaga, saat mati ia akan dapat dibawa pergi. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah harta itu tak bisa dijadikan modal sukses di akhirat? Bahkan kelak Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita atas bagaimana cara kita mendapatkan dan mengelola harta di bumi. Bapak Ibu Saudara, menahan upah buruh, misalnya di ayat yang keempat, adalah suatu pelanggaran yang serius dan amat-amat serius di mata Tuhan. Mencari harta dengan cara yang salah pun, ini membuat kita melarat di dunia akhirat. Maukah Bapak Ibu Saudara setiap orang itu perlu harta? Saya yakin di mana kita membutuhkan uang untuk menafkahi kehidupan kita, bahkan segala kecukupan kita. Maka tidak salah jika kita mencari uang. Menjadi kaya pun gak masalah Bapak Ibu Saudara. Namun jangan kita jadikan harta itu sebagai number one di dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu menjadikan
segala-galanya menggantikan Tuhan yang adalah segala-galanya di hidup kita. Sehingga kita pun Bapak Ibu Saudara kadangkala rela menindas sesama kita, rela menipu, bahkan berkelahi dengan saudara demi mendapatkan harta. Sadarilah bahwa kita harus berbalik. Jadikanlah harta itu sebagai alat berkat Bapak Ibu Saudara, alat untuk menyatakan kasih Allah dengan menolong sesama. Maka dari itu kita pun bisa menghidupi bahwa firman Tuhan tidak menentang kemakmuran, tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan hanya minta agar kemakmuran itu dibagikan kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap hari-hari yang kami lewati, untuk masa-masa di mana Tuhan masih memberikan kami senantiasa nafas kehidupan, rahmat dan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu juga berdoa dan bersyukur untuk Bapak Herman Chandra yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun setiap apa yang pun yang dikerjakan dan diusahakan, senantiasa ini memuliakan dan menolong sesamanya Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan senantiasa berikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.